Ini informasi berikutnya pemirsa. Kalau ini udah beberapa bulan yang lalu OTT ya, dan sekarang menghadapi persidangan perdana. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Noel menghadapi sidang perdana kasus pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Sidang beragendakan pembacaan dakwaan. Selain Ebenezer, ada 10 orang yang akan diadili dalam sidang kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3. KPK menyebut pemerasan dilakukan Noel bersama 10 tersangka terkait pengurusan sertifikat K3 Kemnaker mencapai 201 miliar rupiah. 201 miliar dari 2020 sampai 2025. Dan angka tersebut belum termasuk pemberian tunai. Belum termasuk pemberian tunai seperti mobil, motor, fasilitas pemberangkatan umroh, dan sebagainya. Ya pemirsa, ketika sebelum ditangkap masih melakukan kesalahan, tapi begitu ketangkep mengakui bahwa itu adalah kesalahan saya dan minta maaf. Ya rasa-rasanya jangan sampai seperti itu ya. Ya pemirsa, ini informasi tentang Immanuel Ebenezer yang menyikapi sidang perdananya, menegaskan menghormati jalannya persidangan karena ia mengakui telah melakukan perbuatan yang salah. Saya mengakui kesalahan saya. Setidaknya itulah yang disampaikan Immanuel Ebenezer di persidangan perdananya. Dirinya juga menegaskan tidak mau terlalu cengeng dengan mengharapkan amnesti di kasusnya. Noel tidak mau dikomentari sinis oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo. Noel juga sempat membacakan surat dari anaknya yang menyemangatinya menjalani kasus ini. Noel cukup puas di persidangan di mana majelis memberi ruang luar biasa terhadap terdakwa dan Noel beberapa kali mengatakan dia mengaku salah. Menurut saya cukup puas ya, karena majelis memberi ruang yang cukup luar biasa terhadap hak terdakwa, juga penuntut umumnya juga luar biasa. Pokoknya secara prinsip kita menghargai hukum yang sudah berlaku. Gitu. Apalagi ini perbuatan saya kan, saya akui saya bersalah. Nah ini kita harus berani bertanggung jawab terhadap perbuatan yang saya lakukan. Yang jelas, saya mengakui kesalahan saya. Bang Noel juga ini ya surat pengakuan bersalah seperti Pak Miki juga nanti akan dibacakan juga? Ternyata kalau menurut KUHP yang baru, karena tuntutan saya luar biasa rendah banget. Rendah banget ya, 4 tahun sampai hukuman seumur hidup dan paling ini tengah-tengahnya 20 tahun. Jadi nggak ada ruang itu. Bang, gitu. kalau kemarin kan sempat menyatakan minta abolisi dan lain-lain, apakah untuk mengikuti ya amnesti dan lain-lainnya akan tetap meminta? Sepertinya saya tidak mau terlalu cengeng ya, ngerinya juru bicara KPK tuh si Budi itu komentarnya terlalu sinis gitu loh. Sedikit-sedikit amnesti sedikit. Orang ini entah terlalu apa ya, saya nggak tahu, sinis sekali. Artinya kita tidak mau lah, nggak mau komentarin, nanti mereka malah sinis juga ngomentarinnya. Lanjut nanti ya. Bang, tadi diberikan surat gimana? Surat dari anak abang, seperti apa bang? Wah, surat anak saya itu bagus sekali. Ada nggak? Nih, mana suratnya? Nih, surat anak saya nih. Boleh ke kamera ya bang? Boleh dong. Ke kamera ya bang? Oke. Nih, surat anak saya nih. Oke. Ini yang muatkan saya nih. Ini ya, saya bacain ya. Nih, untuk ayah, semangat ya ayah. Nanti aku nggak bisa besuk ayah lagi sampai aku libur lagi karena anak saya sekolah. Tulisannya lop gitu. Aku bakal kangen ayah. Maaf ya aku jarang nulis surat. Kadang aku kelupaan sama kecapean abis pulang sekolah atau langsung tidur. Aku selalu doain yang terbaik buat ayah. Luar biasa. Terima kasih buat anak saya yang saya sayangi. Yuk. Nih. Oke. Kita menghormati nanti persidangannya ya. Ya pemirsa, informasi berikutnya masih tentang sidang, tapi ini kasus yang lain, yakni kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Terdakwa Mendikbudristek Nadiem Makarim memasuki proses pembuktian. Sidang pemirsa sempat diwarnai perdebatan antara kubu Nadiem dan jaksa. Pendidikan terakhir S2 ya. Jadi sidang digelar di Tipikor Jakarta. Agendanya pembuktian penuntut umum atas dakwaannya terhadap Nadiem Makarim menghadirkan 8 saksi.
serta Menariknya ada bertentangan dengan debat Undang-Undang panas Nomor 15 terjadi tahun usai jaksa 2020 melontarkan protes terkait kamera tentang handphone yang KPK. dipasang di meja penasihat hukum Nadiem. Tapi penasihat hukum Nadiem berdalih tidak ada larangan untuk merekam. Pihak Nadiem juga menyinggung penyerahan laporan audit perhitungan kerugian negara tidak mengatur yang baru diserahkan jaksa. hasil kerja dirjen-dirjen dan direktorat yang melampirkan satu dari 11 lampiran spek. Jadi pertama, jaksa mengatakan bahwa mereka patuh, mereka tidak pernah patuh. Pemberian alat bukti BPKP ini sudah perintah awalnya. Mohon izin yang mulia, ini sudah membias saya jauh kira dari pembicaraan artinya pokok Tidak tentang perlu kamera. ditanggapi lagi. Artinya Keberatan kami yang mulia. patuh itu sudah dari awal. Tolong kita tertib. Bahkan- yang kami berikan kesempatan baru berbicara ya. Gantian dong ngomongnya. Ya sudah, silakan. Jadi kalau dikatakan patuh tidak patuh. Setelah ada putusan Yang mulia, ini sudah menyimpang baru dari pembicaraan utama. dikatakan Ini bisa tertib tidak? Tolong yang kami berikan kesempatan untuk berbicara ya. Ya. Tidak saling ini ya. betul gantian aja. Silakan Slow penasihat aja hukum. kita. Padat. Jadi pemahaman patuh tidak patuh. Karena dari awal yang mulia sudah mengatakan pemberian ini dari awal tidak dilaksanakan. Bahkan kami meminta berkali-kali. Baik. Setelah ada putusan selah baru dilakukan. Ya. Itu pun setelah kita berdebat. Lalu yang kedua, ini kaitannya hal ini sangat penting. Karena proses persidangan ini akan panjang waktunya, kita akan banding kasasi dan yang lain-lain. Semua keterangan-keterangan di persidangan ini kami rekam dari segala sisi yang mulia. Ya. Supaya jangan sampai terjadi bias. Oke. Dan kami jamin kalau dari kami tidak akan ada live dari kaminya. Ya. Kami menjamin itu. Tidak hanya debat panas pemirsa, situasi menarik lain adalah mantan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Jumeri mengibaratkan dirinya seperti minum kopi hitam yang sudah disiapkan selama kepemimpinan ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim. Hal ini disampaikan Jumeri saat memberi kesaksian dalam sidang lanjutan kasus korupsi laptop hari ini. Ini ada keterangan saudara, saya jelaskan. Pendapat ya. Dapat saya jelaskan, semua kebijakan regulasi pendidikan persiapan AKM dibuat oleh Nadiem Anwar Makarim dengan orang dekatnya seperti Juristan, Fiona, Ibrahim Arif, alias Ibam. Kalau saya bisa mengibaratkan seperti segelas kopi hitam yang sudah dibuat dan sudah diramu mereka, Nadiem Anwar Makarim, Juristan, Fiona, dari Ibrahim Arif alias Ibam. Pertanyaan pada saudara, kopi hitam, saya peminum kopi juga, ya kan? Apa maksud saudara mengatakan seperti itu? Terus yang kedua, apakah ini artinya mereka-mereka ini lebih dipercaya dalam kebijakan, sedangkan seorang dirjen dan seorang direktur eselon 2 tidak pernah dipakai? Pertanyaan pertama boleh jawab? Silakan, saya untuk jawab. Jadi kami eselon 1 dan 2 lebih banyak menerima kebijakan. Hah? Menerima kebijakan-kebijakan dari menteri dan staf khusus. Yang kedua, tadi apa Pak? Yang kedua? Hah? Yang kedua tadi, apakah artinya ini mereka lebih dipakai, sedangkan tadi saya katakan tadi berdasarkan cat tadi, pada faktanya memang seorang dirjen, seorang direktur tidak dipercaya gitu loh. Yang dirasakan seperti itu. Yang saudara rasakan seperti itu ya. Baik. Pemirsa, DPR tegaskan revisi Undang-Undang Pilkada tidak masuk prolegnas 2026. Informasinya setelah jeda. Sindo Prime segera hadirkan untuk Anda. Terima kasih masih di Sindo Prime. Dalam rapat terbatas dengan pemerintah, Komisi 2 DPR RI menegaskan revisi Undang-Undang Pilkada tidak masuk prolegnas 2026. DPR juga menyebut revisi Undang-Undang Pemilu dipastikan tidak akan menggeser Pilpres dari pemilihan langsung ke MPR. Pertemuan terbatas yang dilaksanakan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bersama Komisi 2 DPR RI dan Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi di Kompleks DPR RI Jakarta Pusat Senin siang membahas dua hal diantaranya Undang-Undang Pemilu dan wacana yang beredar di masyarakat yakni Undang-Undang Pilkada. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati bahwa dalam prolegnas 2026 ini tidak disertakan pembahasan mengenai Undang-Undang Pilkada. Hingga kini DPR RI belum membahas Undang-Undang Pilkada, terlebih wacana Pilkada yang dipilih oleh DPRD. DPR juga tidak membahas dan tidak memiliki wacana soal perubahan sistem pemilihan presiden baik dipilih oleh MPR maupun tidak dipilih langsung oleh rakyat.
Menurut Dasko, pembahasan rancangan undang-undang pemilu dilakukan secara hati-hati dan mendalam, menyusul sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, namun dinilai memerlukan kajian lanjutan sebelum dirumuskan dalam bilik baru. Oleh karena itu, DPR mengaku saat ini fokus mengkaji seluruh putusan Mahkamah Konstitusi terkait kepemiluan. Kami sudah sepakat bahwa di dalam prolegnas tahun ini itu tidak ada masuk agenda pembahasan undang-undang pilkada. Sehingga sudah disampaikan oleh pimpinan Komisi 2 beberapa hari yang lalu bahwa di DPR sampai saat ini dan kemudian belum ada rencana kami untuk kemudian membahas undang-undang pilkada yang kemudian wacana di luar yang katanya ditetapkan atau dipilih kepala daerah dipilih oleh DPRD. Nah itu belum masuk agenda dan belum terpikirkan untuk membahas hal itu. Yang kedua, kami lebih fokus kemudian untuk melaksanakan putusan MK dalam undang-undang pemilu. Bagaimana kemudian masing-masing partai politik ini nanti di dalam partai masing-masing membuat sistem atau rekayasa konstitusi untuk kemudian sama-sama antara pemerintah dan DPR itu kemudian membentuk undang-undang, merevisi undang-undang pemilu. Tapi kami juga sepakati tadi bahwa undang-undang pemilu yang ada itu tidak termasuk pemilihan presiden oleh MPR. Komisi 2 menyebut DPR dan pemerintah berkomitmen menjaga demokrasi konstitusional yang selama ini berjalan dan ingin memastikan kepastian kepada publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Bonatua Silalahi soal ijazah Capres-Cawapres wajib autentifikasi faktual. MK menganggap gugatan itu tidak jelas. 2025 tidak dapat diterima. Demikian diputuskan rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim. Berkas permohonan yang diajukan Bonatua Silalahi ditolak karena dinilai tidak sesuai dengan sistematika pengujian undang-undang serta tidak disertai argumen yang memadai. Sebelumnya Bonatua mengajukan permohonan ijazah Capres-Cawapres wajib autentifikasi faktual. Menurutnya Undang-Undang Pemilu hanya mengatur syarat pendidikan Capres-Cawapres tetapi tidak dengan keaslian ijazah. Pada tingkat pertama dan terakhir kita harus patuh hargai pendapat hakim. Namun ada good newsnya adalah bahwa saya selaku pemohon adalah orang yang tepat, tidak ditolak. Artinya legal standing saya sudah terpenuhi. Dan kedua adalah bahwa selaku subjek yang saya uji juga itu tepat di sini di Mahkamah Konstitusi, tidak ditolak juga. Kendalanya adalah cuma satu, yaitu saya itu di permohonan saya tidak diterima dengan alasan secara formil, obskur, kurang jelas ya. Artinya permohonan yang saya susun itu dianggap tidak begitu jelas ditangkap oleh hakim. Dan ini good newsnya lagi bahwa ya berarti saya tinggal mengajukan lagi nanti, memperbaiki lagi. Sementara itu Roy Suryo CS berencana menggugat penghentian proses hukum atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Harilubis. Pihaknya menilai ada cacat prosedur. Tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo berencana untuk menggugat penghentian proses hukum atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Harilubis. Roy menyebut ada cacat prosedur dalam pemberlakuan restoratif justice hingga penerbitan SP3. Baca pertimbangannya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Itu adalah laporan dari Jokowi, laporan dari Lidjumanan, laporan dari Ade Kurniawan, laporan dari Kamis Samuel Sweken, penetapan tersangka, SPDP, L-nya tiba-tiba loncat SP3. Ini nggak bisa, harusnya ada RJ-nya kapan, surat permohonan RJ-nya kapan, tiba-tiba ini meloncat begitu saja. Jadi ini sebenarnya cacat. Nah, ada keinginan, ini lagi dibicarakan, apakah kita mempertanyakan
SP3 itu. Tapi ya apapun itu yang akan dilakukan, saya terutama atau kami ikut dengan keputusan tim hukum. Jadi kalau tim hukum mau gugat SP3 silakan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo. SP3 itu diterbitkan untuk tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis usai mengajukan permohonan restoratif justice. Kabid Humas Polda Metro Jaya menganggap penerbitan SP3 terhadap Egy dan Damai Lubis adalah bentuk akomodasi pada permohonan restoratif justice yang diajukan Egy dan Damai Hari Lubis. Tim Liputan Anyus melaporkan. Polisi hentikan kasus ijazah Jokowi terhadap tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Egy juga membantah minta maaf saat bertemu dengan Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Saya datang bukan untuk minta maaf. Ini saya sampaikan depan beliau. Penegasan ini disampaikan Egy Sujana beberapa hari setelah bertemu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta Jumat lalu, Egy Sujana menyampaikan seluruh poin penting terkait pertemuan dengan Jokowi. Salah satunya penetapan tersangka Egy yang dianggap tidak sesuai prosedur. Egy juga menyebut restoratif justice dilakukan atas kesepakatan bersama. Lalu yang saya menarik lagi, Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana. Nah disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda, Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3 kan saya. Itu yang saya bilang tuh. Dia langsung reaksi. Pak Sarip, ajudannya, panggil polisi. Nah saya baru tahu di sana ada polisi, bukan saya didampingi polisi. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo. SP3 itu diterbitkan untuk tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis usai mengajukan permohonan restoratif justice. Kabid Humas Polda Metro Jaya menganggap penerbitan SP3 terhadap Egy dan Damai Lubis adalah bentuk akomodasi pada permohonan restoratif justice yang diajukan Egy dan Damai Hari Lubis saat bertemu Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Penyerahan SK Menteri Kebudayaan di Keraton Solo diwarnai keributan. Salah satu kerabat Keraton Solo mengajukan keberatan atas SK dari Menteri Kebudayaan itu. Keributan mewarnai penyerahan SK Menteri Kebudayaan terkait pemanfaatan Keraton Solo di Sasana Parasadya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Keributan berawal saat GKR Panembahan Timur Rumbai-Rumbai menginterupsi dan menyatakan keberatan atas SK dari Menteri Kebudayaan. Setelah keributan bisa diatasi dengan keputusan bersama, Menteri Kebudayaan Fadlizon menunjuk Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan sebagai penanggung jawab Keraton Solo. Telah bersepakat ya untuk menunjuk penanggung jawab, karena kita berharap keraton yang bersejarah ini harus terjaga, terawat. Rencananya Keraton Solo akan direvitalisasi karena banyak bangunan dan area bersejarah yang memerlukan perhatian khusus. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melapor. Acara penyerahan surat keputusan Menteri Kebudayaan, informasi tadi ya tentang kawasan cagar budaya Keraton Solo, ini diwarnai interupsi. Interupsi oleh salah satu kerabat Keraton Solo. GKRP Timur Rumbai yang keberatan dengan SK tersebut menginterupsi jalannya acara, bahkan dengan mengambil alih pengeras suara yang digunakan Menteri Kebudayaan Fadlizon. Keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia nomor 8 tahun 2022. Mohon maaf Bapak, saya ingin menyampaikan
Penyerahan surat keputusan tentang penunjukan pelaksana perlindungan pengembangan dan atau pemanfaatan kawasan cagar budaya Keraton Kasunanan Hadiningrat di Keraton Surakarta oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon diwarnai penolakan dari salah satu kerabat Keraton Solo. Menerima keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia nomor 8 tahun 2020. Mohon maaf Bapak, saya ingin menyampaikan Saat sambutan tengah berlangsung, GKRP Timur Rumbai yang keberatan dengan SK tersebut menginterupsi jalannya acara dengan mengambil alih pengeras suara yang digunakan Fadlizon. Hal ini menyebabkan suasana menjadi gaduh. Menyikapi hal tersebut, Fadlizon mendengarkan dan memberi tanggapan serta akan menyediakan waktu untuk mendengarkan lebih lanjut keberatan tersebut dalam situasi yang kondusif. Telah bersepakat ya untuk menunjuk penanggung jawab karena kita berharap keraton yang bersejarah ini harus terjaga, terawat ya. Tadi saya telah meninjau, mungkin belum semua ya, tapi sebagian besar nih bersama Pak Dirjen semua. Ternyata memang perlu ya cukup banyak pekerjaan rumah untuk melakukan revitalisasi bangunan-bangunan, gedung-gedung, tempat-tempat yang penting bersejarah yang ada di keraton ini. Meski sempat terjadi keributan dan acara terhenti, namun acara dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis sampai selesai setelah GKRP Timur pergi dari Sasana Parasdia. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro Anyus melaporkan.